Pati dan cermin fiskal kita. Pernahkah kita bertanya, mengapa sebuah gejolak kecil di sebuah daerah, seperti yang terjadi di Pati, bisa menjadi cermin dari masalah besar bangsa ini? Di tengah hiruk-pikuk berita harian, seringkali kita abai untuk melihat lebih dalam, bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diputuskan di pusat, memiliki dampak nyata di setiap desa, di setiap kota. Hari ini, kita akan bersama-sama menyelami sebuah isu krusial, kesehatan fiskal negara kita. Kita akan membongkar benang merah yang menghubungkan kenaikan pajak di daerah dengan beban utang yang menggunung di pusat. Ini bukan sekadar tentang angka-angka, tapi tentang masa depan bangsa, tentang keadilan bagi setiap warga negara, dan tentang hak-hak anak cucu kita. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan intelektual yang akan membuka wawasan, bukan untuk memecah belah, melainkan untuk membangun kesadaran kritis. Jika Anda merasa video ini penting dan bermanfaat, mohon dukungannya dengan like, komen, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe ke kanal Sahabat Gerakan Rakyat ini, agar Anda tidak ketinggalan analisis-analisis mendalam lainnya. Mari kita mulai. Pati, dan pengkhianatan kedaulatan fiskal. Ketika utang menggerogoti masa depan bangsa, Pati bergolak, dan kemarahan rakyat terhadap kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB bukanlah sekadar gejolak ekonomi. Ini adalah jeritan perlawanan politik terhadap pengkhianatan kedaulatan fiskal. Selama 1 dekade, bangsa ini telah dijerat oleh strategi politik keuangan yang sembrono, sebuah ideologi yang menganggap utang sebagai instrumen pembangunan yang tak terbatas. Strategi ini telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan antar generasi, dan menggerogoti otonomi rakyat yang kini termanifestasi dalam protes di jalanan. Muhammad Said Didu, melalui analisisnya yang tajam di akun X miliknya, mengungkap kebenaran yang mengerikan. Ternyata, total beban utang negara telah mencapai 22.000 triliun rupiah. Mari kita bedah rinciannya, yang seringkali luput dari perhatian publik. Utang tercatat dalam APBN, 9.000 triliun rupiah, beban tertunda dan utang ke BUMN, 1.000 triliun rupiah, utang beban pensiun, 3.600 triliun rupiah, utang BUMN, 8.000 triliun rupiah. Ini bukan sekadar angka akumulasi kewajiban finansial. Ini adalah simbolisasi dari pelepasan kedaulatan ekonomi, yang secara bertahap diserahkan kepada kreditor, baik domestik maupun asing. Ketika sebuah negara memikul beban utang yang mendekati 100% produk domestik bruto, ia tak lagi sepenuhnya berdaulat dalam menentukan arah kebijakannya. Prioritas anggaran bukan lagi berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan tuntutan pembayaran bunga dan pokok utang. Inilah esensi dari penjajahan finansial di era modern. Strategi politik keuangan penguasa selama ini gagal dalam satu hal fundamental, yaitu keadilan intergenerasi. Utang yang ugal-ugalan adalah praktik politik yang tidak adil, di mana generasi yang berkuasa menikmati manfaat dari utang hari ini, sementara beban dan kewajiban pembayarannya dilemparkan kepada generasi mendatang. Mereka menikmati pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek ambisius, tetapi anak cucu kita yang harus membayar lunas, melalui pajak yang lebih tinggi, dan anggaran yang terbatas. Beban pembayaran bunga dan pokok utang yang melonjak, menjadi bukti paling nyata. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk membayar utang mencapai 1.352 triliun rupiah, meningkat drastis dari 300 triliun rupiah, pada tahun 2014. Angka ini, bukan hanya angka statistik, melainkan sebuah pengalihan sumber daya politik yang masif. Dana yang seharusnya menjadi modal sosial untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, kini menguap ke tangan para kreditor. Dampak dari pengalihan sumber daya ini langsung menimpa rakyat. Penurunan dana transfer ke daerah, bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan strategi politik yang kejam. Pemerintah pusat, yang tertekan oleh beban utang, memaksa pemerintah daerah untuk memeras rakyat mereka sendiri. Kenaikan PBB di Pati, sebesar 250%, adalah hasil dari keputusan politik yang dibuat di Jakarta, sebuah langkah yang secara efektif mengubah rakyat menjadi korban pasif dari kebijakan utang yang sembrono. Protes di Pati adalah awal dari revolusi kesadaran. Rakyat tidak lagi hanya protes terhadap kenaikan harga, tetapi mulai memahami bahwa sesungguhnya masalah-masalah ekonomi ini adalah cerminan dari kegagalan politik yang lebih dalam. Kenaikan pajak bukan berdiri sendiri, melainkan konsekuensi logis dari sebuah rezim yang menggadaikan kedaulatan ekonomi bangsa demi membiayai ambisi politiknya. Editorial ini adalah seruan untuk melampaui analisis ekonomi dan masuk ke ranah perlawanan politik. Kita tidak boleh membiarkan kedaulatan fiskal bangsa ini terus digerogoti. Kita harus menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang telah merancang dan mengeksekusi kebijakan utang yang merusak. Ini bukan lagi tentang angka, melainkan tentang masa depan politik bangsa, tentang keadilan, dan tentang hak kita untuk tidak dibebani oleh dosa-dosa fiskal masa lalu. Rakyat Pati sudah menyuarakan perlawanan. Kini, saatnya kita menyatukan suara itu menjadi sebuah tuntutan politik yang tak terbantahkan. Kembalikan kedaulatan fiskal bangsa, hentikan utang yang memeras, dan bangunlah sebuah negara yang benar-benar berpihak pada keadilan, bukan pada kreditor.